Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tipe kepribadian sanguinis. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal berbagai tipe kepribadian. Kepribadian ada yang tipenya itu ada yang berdasarkan struktur fisik, ada juga yang lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah dengar misalnya orang yang tinggi besar, tinggi kurus, pendek kecil dan sebagainya, itu adalah tipe kepribadian yang berdasarkan struktur fisik. Nah, teman-teman sekalian, pada saat ini saya ingin menyampaikan khusus untuk mengenali tipe kepribadian sanguinis. Setiap individu punya kekhasan sendiri ya, keunikan tersendiri karena kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa berbeda satu sama lain. Ya, jangankan beda keluarga, satu keluarga pun kita punya karakteristik yang berbeda, kepribadian yang berbeda. Bahkan pada anak kembar sekalipun itu berbeda. Nah, kenapa perbedaan itu? Karena memang unik ya, kepribadian itu adalah satu hal yang unik. Nah, kemudian kenapa kita harus mempelajari dan mengenal tipe kepribadian? Karena di dalam kehidupan kita itu akan selalu berkaitan dengan perilaku. Nah, kenapa perilaku itu harus kita pelajari? Supaya pas pada saat kita akan melakukan satu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, jadi ini biasanya dibahas di dalam teori motivasi, itulah kebutuhan. Nah, baik teman-teman sekalian, kita mengenal kepribadian itu ada yang dari sifatnya, ada yang bagaimana cara individu itu bereaksi terhadap situasi yang ada di luar diri kita. Jadi individu berinteraksi dan bereaksi itu satu sama lain pasti berbeda karena tadi keunikan dari setiap individu yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa pasti berbeda. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam mengenali tipe kepribadian ini, kita jangan lupa bahwa kepribadian itu adalah sebetulnya adalah satu kesatuan, satu organisasi yang terpadu antara sistem fisik dan psikis ya. Jadi organisasinya dinamis ya, tidak bisa dipisahkan antara bagaimana perkembangan dan pertumbuhan fisik seseorang dengan emosinya, dengan perkembangan emosi psikisnya ya, kejiwaannya. Nah, itu jadi satu sama lain menjadi satu, itulah kepribadian. Nah, jadi kepribadian itu sifatnya dinamis ya, jadi bisa berubah. Nah, perubahan itu atau perilaku yang kita munculkan suka berubah-ubah, biasanya sesuai dengan perkembangan umur ya. Itu dipengaruhi bisa oleh pola asuh, bisa jadi oleh lingkungan di mana kita berteman. Waktu SD temannya seperti apa, SMP temannya bagaimana, lingkungan sekolahnya bagaimana, SMA bagaimana, kemudian ketika selesai studi, kemudian bekerja, lingkungan kerjanya seperti apa, itu semua akan berpengaruh pada kepribadian seseorang. Jadi kepribadian itu tidak statis ya, jadi bisa secara sengaja kita rubah bagian-bagian tertentu, atau secara alami mengikuti proses kepribadian itu bisa berubah. Nah, baik teman-teman sekalian, sesuai dengan topiknya, yaitu kita mengenali tipe sanguinis. Yang pertama, ciri sanguinis itu adalah optimis ya, penuh semangat. Jadi hidupnya itu dalam sehari-hari selalu bersemangat. Jadi kalau misalnya dipresentasikan, katakanlah 80% orang sanguinis itu selalu semangat. Itu bahkan mungkin teman-teman sekolah, teman kuliahnya rasanya hampir tidak pernah melihat sanguinis ini bersedih gitu ya. Padahal ada, tetapi sangat sedikit karena selalu optimis. Kemudian ciri yang kedua adalah senang berbicara ya, suka bercerita. Jadi misalnya kalau anak-anak nih ya,
pulang sekolah dia akan bicara kepada keluarganya, siapa yang ada di rumah ibunya misalnya, dia akan bercerita apa yang terjadi selama dia ada di sekolah. Teman-teman yang sudah kuliah misalnya, pulang kuliah pasti akan bercerita apa yang didapatnya dari kampus, dari lingkungan, dari perjalanan dan sebagainya. Senang menceritakan sesuatu yang dialami dalam kehidupannya kepada orang-orang yang terdekat. Jadi itu ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga biasanya itu adalah ramah ya, friendly. Jadi mudah mendapatkan teman ya. Jadi dalam hal ini tipe dari sanguinis ini adalah mudah mendapatkan teman karena dia tadi ramah. Ramah itu berarti kalau ketemu orang lain apakah yang kenal atau tidak kenal, memang wajahnya sudah menunjukkan sesuatu bersinar, berseri gitu. Mungkin ada kalau memang waktunya senyum ya senyum meskipun dia tidak mengenal gitu ya. Dalam satu misalnya ketika jalan pagi misalnya berpapasan dengan orang, atau mungkin dalam kelompok yang lain, mungkin sedang antri menunggu dokter di apotik, atau mungkin di perkuliahan, mungkin di perpustakaan, atau di mana saja ketika bertemu dengan siapa saja sudah memberikan satu isyarat bahwa dia terbuka komunikasi kepada siapapun sehingga mudah mendapatkan teman. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat kaitan dengan sanguinis ini adalah orangnya itu suka memberi bantuan ya, memberi bantuan. Bantuan dalam arti apa saja ya, jadi baik diminta maupun tidak diminta, tipe sanguinis ini senang membantu ya. Misalnya aja ya, ketika kamu misalnya sedang berkendaraan gitu ya. Ini contoh kalau di jalan raya, ingin membantu orang lain supaya bisa menyeberang dengan aman, kamu memberikan kesempatan itu ya. Atau mungkin kalau misalnya di dalam situasi di perpustakaan misalnya, di dalam proses belajar apa saja, bila temanmu memerlukan bantuan, diberi bantuan. Paling sederhana misalnya di dalam kelas ya, ada temanmu yang ketinggalan alat tulisnya, kamu dengan senang hati yang tipe sanguinis ini memberi bantuan tanpa harus diminta. Atau mungkin yang lain-lain banyaklah. Jadi ketika orang mengalami kesulitan, terus tipe sanguinis ini melihat dan memungkinkan untuk memberi bantuan, baik di rumah, di lingkungan sekolah, mungkin di masyarakat dimanapun berada, atau mungkin di lingkungan pekerjaan. Tipe sanguinis ini tidak berat-berat ya, ringan aja memberikan bantuan ya, baik diminta maupun tidak diminta. Kemudian tentu saja yang kelima kaitan dengan tadi adalah orang yang mudah bergaul tadi ya. Jadi si sanguinis ini adalah punya energi besar, jadi mudah bergaul gitu. Dalam hal ini tentu kalau mudah bergaul tadi kaitannya karena dia ramah, karena dia punya energi positif, optimis dan sebagainya, itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi itu ciri yang kelima adalah mudah bergaul. Nah, baik teman-teman sekalian, ciri yang keenam dari sanguinis ini adalah mudah menyesuaikan diri. Ada orang-orang yang sulit menyesuaikan diri pada situasi yang baru, tapi pada sanguinis tidak seperti itu. Jadi dia bisa menyesuaikan diri. Dia lihat misalnya apakah dia yang menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, atau mungkin dia mencoba merubah keadaan di luar dirinya itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginannya. Jadi untuk tipe sanguinis ini adalah sesuatu yang biasa itu, kalau mengubah lingkungan menjadi apa yang dia mau, atau mengubah apa yang ada pada dirinya sesuai dengan lingkungan di mana dia berada ya. Jadi asik-asik aja orangnya ya, tipenya menyesuaikan diri. Jadi apakah pada usia anak-anak, remaja, dewasa ya, ketika mahasiswa, atau mungkin ketika dia sudah berada di lingkungan kerja. Jadi kalau misalnya tipe sanguinis ini masuk ke dalam lingkungan baru, misalnya sudah selesai jadi sarjana, kemudian
bekerja itu tidak terlalu lama membutuhkan waktu untuk melihat situasi setempat, dia akan cepat menyesuaikan diri ya. Kemudian yang ketujuh adalah kreatif dan inovatif. Nah, misalnya contohnya begini. Kalau ada masalah, ini karena tadi sifatnya optimis ya, punya energi besar. Kemudian kalau ada masalah, dia tidak mudah panik karena berpikirnya kreatif. Nah, kalau berpikir kreatif akan mudah memunculkan inovasi ya. Jadi dalam hal ini kalau teman-teman belajar kelompok, kemudian ada tipe sanguinis di dalam kelompokmu, berbahagialah. Gunakan dia untuk menyampaikan ide-ide yang kreatifnya, yang inovatif untuk kerja kelompokmu misalnya ya. Jadi itulah gunanya, misalnya salah satu guna mengerjakan tugas secara berkelompok itu ada orang-orang yang bisa memanfaatkan kelebihannya di dalam berpikir kreatif sehingga menimbulkan hasil ya, produk-produk yang inovatif. Jadi apa saja, apakah dalam bentuk tulisan, apakah dalam bentuk desain, apakah dalam bentuk karya ya, produknya seperti apa. Orang sanguinis itu bagus ya, kreativitasnya sangat tinggi dan inovatif. Kemudian jadi kalau begitu mereka itu biasanya kalau ada masalah cepat tanggap di dalam menyelesaikannya, tidak mudah larut di dalam masalah itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang melankolis punya teman yang sanguinis, cocok ini ya, bisa membantu temannya yang sedang bersedih misalnya, atau yang sedang membutuhkan penyelesaian masalah. Kemudian yang ke-8 tentu saja mudah memaafkan ya, tidak pendendam. Kemudian yang ke-9 adalah pendengar yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang berbicara, tipe sanguinis ini adalah mampu mendengar dengan baik, sabar. Kan ada orang yang kalau ngobrol temannya bicara, dia juga pengen bicara cepat-cepat, nggak sabar untuk mendengar gitu ya. Jadi tipe sanguinis tidak begitu ya, jadi tidak agresif ikut sibuk juga bicara, tapi dia mendengar dulu. Tipe keterampilan yang dimiliki oleh sanguinis sebagai pendengar ini adalah sesuatu yang istimewa, karena untuk menjadi pendengar yang baik itu perlu belajar, perlu keterampilan khusus. Nah, bagi teman-teman yang punya kelemahan ya di dalam ketidaksabaran menjadi pendengar, ini bisa belajar pada mereka yang tipe sanguinis. Jadi itu ciri yang ke-9, tipe sanguinis adalah pendengar yang baik. Kemudian baik teman-teman sekalian, kalau misalnya kita bicarakan tentang ini, lalu untuk apa gunanya? Nah, ini gunanya adalah bagi teman-teman bisa menyesuaikan diri. Kalau misalnya ingin punya pekerjaan yang cocok itu untuk tipe sanguinis itu apa misalnya? Nah, bisa jadi karena tadi pandai berkomunikasi, menjadi pendengar yang baik ya, kemudian juga kreatif, inovatif, tentu saja misalnya bisa jadi pengacara, public speaker misalnya, kemudian dalam hal-hal yang konsultan ya, konsultan apa saja, misalnya konsultan manajemen dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam yang praktis ya, mengembangkan hobi, bisa MC ya, atau menjadi moderator. Kalau dalam organisasi kamu ada seminar, pilihlah yang sanguinis ini menjadi moderator atau menjadi MC ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam proses menjual itu bagus ini kemampuan berkomunikasi dari sang sanguinis ini. Kemudian kalau tadi yang positifnya, apa negatifnya? Tentu ada ya, namanya manusia pasti adalah kelebihan dan kekurangannya, yaitu impulsif ya. Jadi mudah
mudah karena kan tadi orangnya itu sering gembira, kadang impulsif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada yang lainnya nih, pelupa ya. Kemudian suka menunda pekerjaan ya. Kadang-kadang dalam situasi tertentu dia lupa membuat janji. Karena apa? Kenapa lupa membuat janji? Kan orangnya baik, jadi ingin memenuhi kebutuhan temannya, berkomunikasi, bertemu, dia bikin janji, terus lupa gitu. Nah, itu kelemahannya. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah mudah marah gitu ya, mudah marah karena emosinya labil. Pada sanguinis ini adalah emosinya labil. Kemudian tentu saja karena emosi labil, kemudian mudah marah tadi, kemudian ya, maka sanguinis itu kadang mudah dikendalikan oleh keadaan ya. Jadi kalau punya pendapat sulit untuk mempertahankannya, kadang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang lebih besar. Kemudian padahal pendapatnya benar, tapi karena banyak yang tidak setuju, dia juga bisa berubah gitu. Jadi itu adalah contohnya, atau mungkin dalam sikap yang lain, jadi mudah dikendalikan oleh keadaan. Nah, biasanya kalau yang sanguinis ini karakternya ini adalah ekstrovert ya. Jadi dalam segi kepribadian secara umumnya tipenya adalah ekstrovert. Jadi senang berpetualang. Nah, ini yang dominannya seperti itu. Baik teman-teman sekalian, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mengenal bagaimana plus minus dari tipe kepribadian sanguinis, dan mana yang positifnya kita perkuat, kita pertahankan bagi teman-teman yang merasa ada pada kelompok sanguinis. Nah, negatifnya misalnya tadi tidak sabar, mudah marah, emosinya labil. Nah, itu bisa dipelajari secara bertahap untuk berubah menjadi lebih sabar, emosi bisa lebih terkendali sehingga menuju emosi yang stabil. Biasanya perkembangan ini dan perubahan ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah tentu saja kemauan, yang kedua adalah lingkungan. Ya, lingkungan di mana kita berada itu akan mempengaruhinya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk terus-menerus kita mengasah kepribadian kita menuju kepribadian yang unggul ya, yang bermutu, sehingga di dalam menghadapi kehidupan kita bisa lebih sabar dan tenang untuk senantiasa bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Jadi jangan lupa bahwa kepribadian itu bisa berubah, bukan statis. Jadi jangan terlalu berpikir kepada hal-hal yang negatif. Yang negatifnya kita bisa ubah, kita tekan, pindah ke hal yang positif ya. Jadi demikian, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kepribadian teman-teman. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.